bapaknya itu ketua yayasan. Jadi dia tinggal di situ. I see. Halo Tribunar, selamat sore. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini Tribunar saya berada di sekitar rumah Ahmad Syarifuddin yang merupakan calon wakil wali kota Palopo nomor urut 4. Dan Tribunars, perlu Tribunars ketahui bahwa pada Pilwali Palopo Ahmad Syarifuddin berpasangan dengan Trisal Tahir, dan Tribunars, usai pilkada kemarin berdasarkan hitung cepat atau quick count, paslon nomor urut 4 dinyatakan unggul dibanding paslon lainnya. Dan Tribunars, hari ini atau sore ini paslon nomor urut 4 bakal konvoy karena mengklaim telah menang atau telah unggul berdasarkan quick count. Dan seperti inilah suasana di sekitar rumah Ahmad Syarifuddin pada sore hari ini. Semua anggota dewan nanti berhubungan masing-masing. Iya, Bang. Kau ini hari. Mana bendera kampung? Ayah, bagian buka ya. Tahu kacamata ini? Cari pilih orang yang lebih. Iya. Cari. Anu dia bikin klarifikasi mamanya. Masalahnya nak jijikan orang. Aku mamanya. Sekali Pak. Ada pakai cuma ini Palopo. Itu sebenarnya itu video itu bisa membuat suatu kata Palopo. Iya. Oh rame. Enggak pas karena masalah pas di sana. Rapi lagi. Hah? Pas live. Pas live, nah ada orang record ih. Pas masalah itu. Kakak Firly.
saat ini Tribunar saya berada di depan Asrama Putri Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Palopo, dan perlu Tribuners ketahui bahwa pesantren ini berada di samping rumah milik Ahmad Syarifuddin yang merupakan calon wakil wali kota Palopo nomor urut 4 yang sebelumnya berdasarkan quick count unggul dibanding paslon yang lain. Dan tadi masyarakat atau simpatisan paslon ini telah berkonvoi mengelilingi dan melewati sejumlah jalan yang ada di kota Palopo, dan saat ini telah kembali ke titik awal, yakni rumah Ahmad Syarifuddin. Konvoi simpatisan paslon urut 4 karena berdasarkan quick count unggul dibanding paslon lain. Halo Tribunar, selamat sore. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini Tribunar saya berada di sekitar rumah Ahmad Syarifuddin yang merupakan calon wakil wali kota Palopo nomor urut 4. Dan Tribunars, perlu Tribunars ketahui bahwa pada Pilwali Palopo Ahmad Syarifuddin berpasangan dengan Trisal Tahir, dan Tribunars, usai pilkada kemarin berdasarkan hitung cepat atau quick count, paslon nomor urut 4. Halo Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya Sofi, kontributor Tribun Timur untuk Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melaporkan langsung dari depan kediaman calon Bupati Kabupaten Luwu, yakni Pak Taudin. Dari pantauan kami terlihat rumah dari Pak Taudin itu masih ramai dikunjungi warga atau simpatisan. Kediaman Pak Atas sudah mulai ramai dikunjungi simpatisan, dan sampai hari ini semua pendukung masih merayakan kemenangan sementara ini sambil menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Luwu yang mulai berlangsung hari ini di tingkat kecamatan. Diberikan waktu selama 3 hari dan akan selesai kemudian dilakukan rekap di tingkat kabupaten. Terlihat
terlihat di sampai rumah Patahudin juga dipasangi tenda tempat simpatisan berkumpul. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Saya Sauki, kontributor Tribun Timur untuk Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melaporkan langsung dari kediaman calon Bupati Luwu, yakni Patahudin. Dan saat ini kondisinya cukup ramai, dihadiri oleh simpatisan keluarga dan keluarga yang ada di sekitar. Karena berdasarkan hasil realcon internal dari tim Patahudin dan Devi Bijak menunjukkan bahwa selisih suara antara Pata Devi dengan dua paslon lainnya cukup besar, dan saat ini dia bisa memenangkan cukup peluang Pata Devi untuk menang di pemilihan bupati dan wakil bupati ini cukup besar karena selisih suara hampir 30.000. Kondisi rumah dari Patahudin dipadati kendaraan sampai hari ini. Kemarin Patahudin sudah melakukan konferensi pers dan menyampaikan pidato kemenangannya karena melihat hasil survei internal realcon yang mereka lakukan dari 691 TPS itu menunjukkan signifikan yang cukup tinggi antara suara Patahudin Devi Bijak dengan dua paslon lainnya. Selisih suara mereka bahkan mencapai 30.000 lebih, dan oleh karenanya mereka melakukan pidato kemenangan. Namun dalam pidato kemenangan itu Patahudin bersama ketua tim yakni Amr Saher meminta agar pendukung dan simpatisannya tetap menjaga kondisivitas dan menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Halo Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya Sauki, kontributor Tribun Timur untuk Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melaporkan langsung dari depan kediaman calon Bupati Kabupaten Luwu, yakni Patahudin. Dari pantauan kami terlihat rumah dari Patahudin itu masih ramai dikunjungi warga atau simpatisan, karena setelah kemarin berdasarkan hasil realcon internal tim dari pasangan calon Patahudin dan Devi Bijak menunjukkan hasil yang cukup baik, dan selisih suara antara paslon 1 dan 3 itu terlampau jauh, bahkan hampir 30.000 suara lebih selisih antara suara Pata Devi dengan dua rivalnya yang lain. Sejak malam, sebenarnya dari sejak kemarin, sejak pencoblosan, hari pencoblosan itu kediaman Pata sudah mulai ramai dikunjungi simpatisan, dan sampai hari ini semua perkara ini sambil menunggu hasil yang mulai berlangsung hari ini di tingkat kecamatan, diberikan waktu selama 3 hari dan pasangi tenda tempat simpatisan berkumpul.
selisihnya selisih suara antara Pak Devi dengan dua paslon lainnya cukup. Pak Devi untuk menang di pemilihan bupati dan wakil bupati ini cukup besar karena selisih suara hampir 30.000. Berarti di hari ini kemarin Pak Taudi sudah melakukan konferensi pers dan antara suara Pak Taudi Devi Bijak dengan dua paslon lainnya selisih suara mereka bahkan mencapai 30.000 lebih, dan oleh karenanya pidato kemenangan. Namun dalam pidato kemenangan itu Pak Tahudin bersama ketua tim yakni Amr Saher meminta agar pendukung dan simpatisannya tetap menjaga kondisivitas dan menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Menyiram kebun-kebun. Ya, Tribuners, inilah kediaman Bupati Bulukumba terpilih yang juga petahana. Ini sudah cukup banjir tamu Tribuners, dari kolega, dari sahabat, dari keluarga, dan banyak lagi yang ikut turut memberikan ucapan selamat. Ini kebunnya di kediamannya di Mananti, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ini sedang melayani para koleganya. Ya. Sementara melayani Tribuners kerabat. Ini adalah kebun Andi Mukhtar Ali Yusuf di Bulukumba di Mananti. Dalam di bawah. Sana lebih sini. Bersama istrinya, Bupati Andi Mukhtar Ali Yusuf bersama istrinya dan keluarganya sedang mengabadikan foto Tribuners dengan latar pegunungan Sinjai, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Tengah. Kemudian ini berada di lokasinya di Kecamatan Telu Limpoe, Mananti. Ya, sebuah perkebunan yang musangking Tribuners. Bagaimana tuh kayaknya dipakai semua. Dua pato atau baru ya kita lelo matonan yo tadi kota Jepang. Dari mana tuh 10 orang tadi lagi apa? Itu pemana kalura 10 5 lurna. Jadi itu jadi matius tapi bilang jadi pau. Ini ke halaman depan dari villanya Tribuners. Mantai. Kurang ya. Kurang mereka dulu malah. Ini mobil tamu-tamu Tribuners dan sejak tadi malam cukup ramai di tempat ini, baik keluarga,
maupun dari kerabat dan kolega Tribuners yang terus berdatangan memberikan ucapan selamat kepada Petahana Bupati Bulukumba terpilih. Halo Bu. Ya, kebunnya ini ada sekitar 100 hektar. Tribuners, kita akan ke ini, ada waduk yang dibuat ini tempat penampungan air Tribuners. Penampungan air, jadi kalau misalnya tiba musim kemarau sisa menyiram kebun-kebun Bupati Bulukumba sampai di ujung sana sejauh mata memandang. Tribuners, ini ada cukup banyak sekali di sini. Ada alpukat, kemudian ada durian musangki, ada kelengkeng Tribuners. Nah, ini lokasinya di rumah kediaman Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, tepatnya di Kelurahan Mananti, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai. Ya, jaraknya dari ibu kota Bulukumba ada sekitar kurang lebih dari 40 km Tribuners. Ya, dan ini Kabupaten Sinjai. Di Bulukumba juga ia punya kebun di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba. Kemudian di Sinjai juga punya kebun. Ya, selain sebagai Bupati Bulukumba, ia juga hobi ya berkebun Tribuners. Ini banyak bibit-bibitnya. Nah, di sini bisa, ini banyak kendaraan-kendaraan tamu-tamu Tribuners. Sebagai agrowisata nantinya. Agak susah jaringannya, jadi mohon maaf jika tiba-tiba putus atau sedang lalot ya. Ini sebagai wisata, ini sementara mengabadikan foto-foto para koleganya.
satu persatu bergantian Tribuners. Masuk gue. Ya, masuk Miki. Saling bergantian Tribuners, para masyarakat Bulukumba sedang berfoto. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari kediaman Bapak Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, yang dimana kemarin telah unggul memenangkan Pilkada Bulukumba tahun 2024. Dan siang hari ini kami sedang bersama beliau di kediamannya di Kelurahan Menanti, Kecamatan Telu Limpuai, Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Pak ada yang mau disampaikan setelah memenangkan pertarungan Pilkada 2024 Kabupaten Bulukumba. Terima kasih ya, saudaraku semua di Kabupaten Bulukumba. Salam sehat sejahtera untuk kita untuk semua. Itu yang menjadi. Lanjut. Ya, Tribuners, inilah kediaman Bupati Bulukumba terpilih yang juga petahana. Ini sudah cukup banjir tamu Tribuners, dari kolega, dari sahabat, dari keluarga, dan banyak lagi yang ikut turut memberikan ucapan selamat. Ini kebunnya di kediamannya di Menanti, Kecamatan Telu Limpuai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sedang melayani para koleganya. Ya. Sementara melayani Tribuners kerabat. Ini adalah kebun Andi Muhtar Ali Yusuf di Bulukumba di Menanti. Dalam di bawah. Sana, lebih sini. Bersama istrinya Bupati Andi Muhtar Ali Yusuf bersama istrinya dan keluarganya
sedang mengabadikan foto Tribunars dengan latar gunung pegunungan Sinjai, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Tengah. Kemudian ini berada di lokasinya di Kecamatan Telulimpoe, Mananti, ya, sebuah perkebunan yang musangking Tribunars. Bagaimana tuh hanya dipakai semua? Nangyo tadi kota Jepang. Dari mana tuh 10 orang tadi begini Pak? Ini mobil tamu-tamu Tribunars. Dan sejak tadi malam Petahana Bupati Bulukumba terpilih sekitar 100 hektar Tribunars. Kita akan ini tempat penampungan air tergenang. Saat ini Irwan Barisam yang terpilih di Pilkada Timur hitung cepat terus mendapat ucapan selamat dari masyarakat yang berdatangan di kediamannya di Desa Pucagenda, Kecamatan Malili. Ini mulai dari tadi malam Tribuners, Pak Irwan Barisam atau akrab disapa Ibas terus didatangi warga ataupun dukungnya yang ingin memberikan ucapan selamat. Ini istri beliau, anggota DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Ani Nurwani. Abi berat. Sedang aja terus melihat di ruangan lain. Nah, ini terus. Di ruang belakang warga juga terus berdatangan Tribunars.
Masuk sampingnya kayak pas banyak dan lama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya telah berada di Bala Lompoa, mengabarkan bahwa Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang Parang Sombayari Goa meninggal dunia pada hari ini. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Wahidin Makassar sekira pukul 2 dini hari. Terpantau jenazah almarhum sudah berada di Bala Lompoa, dan terpantau juga para pelayat sudah memadati Bala Lompoa di Kecamatan Somboku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi beginilah Tribuners suasana rumah duka, suasana para pelayat memadati Bala Lompoa. Sungguh minasa Goa, mereka meninggal dunia pada Kamis dini. 8 Andi Kumala Ijong Lembang Parang di Bala Lompoa Kareng Lembang Parang meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Wahidin.
Wabarakatuh. Selamat siang. Raja Gol Dunia pada menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Wahidin Makassar sekira pukul wabarakatuh. Selamat siang Tribuners di Kecamatan Somboku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi beginilah Tribuners suasana rumah duka, suasana para pelayat memadat pada Kamis telah berada di Balalompoa ini. Kawasan Balalompoa, petugas kepolisian tengah berjaga di sekitaran Balalompoa. Dapat kami informasikan kembali bahwa di Raja Goa yang ke-38 Andik Kumala Ijong Kareng Lembampara meninggal dunia, dan saat ini jenazah telah berada di Balalompoa. Ada mana? Bicara itu. Ya, seluruh Tribunner selamat siang. Saat ini Irwan Barisam yang terpilih di Pilkada Jawa Timur berhitung cepat terus dapat ucapan selamat dari masyarakat yang berdatangan di kediamannya di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Ini mulai dari tadi malam Tribuners, Pak Irwan Barisam atau akrab disapa Bas terus didatangi warga ataupun dukungnya yang ingin memberikan ucapan selamat. Ini istri beliau, anggota DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Ani Nurbaini. Abi di ruangan lain. Ini di ruang belakang warga juga terus berdatangan Tribuners.
begitu anu. Masih sampingnya kayak pasar sekarang banyak dan lama nih. Tribuners, saat ini saya telah Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang Parang Sombayari Goa meninggal dunia pada hari ini. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Wahidin Makassar sekira pukul 2 dini hari. Terpantau jenazah almarhum sudah berada di Balak Lompoa, dan terpantau juga para pelayat sudah memadati Balak Lompoa di Kecamatan Somboku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi beginilah Tribuners suasana rumah duka, suasana para pelayat memadati Balak Lompoa. Sungguh minasa Goa, mereka melayat karena Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo meninggal dunia pada Kamis dini hari tadi. Dapat kami informasikan jenazah almarhum telah berada di Balak Lompoa ini. Terpantau juga di area atau kawasan Balak Lompoa, petugas kepolisian tengah berjaga di sekitaran Balak Lompoa. Dapat kami informasikan kembali bahwa di Raja Goa yang ke-38 Andi Kumala Ijo
Kareng Lembampara meninggal dunia dan saat ini jenazah telah berada di Bala Lompoa. Ada Nana. Bicara itu. Bisa gitu. Anak-anak lagi wawancara. Itu sebelah kiri. Sini lewat sini. Ini di Bala Lompoa, sementara para pelayat melayat di Bala Lompoa karena Raja Gua ke-38 yakni Andi Kumala Ijo Kareng Lembampara meninggal dunia. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Wahidin dari informasinya pada pukul 2 dini hari tadi. Saya lewat mana kayak ini? Terima kasih. Terpantau di depan sudah berada pasukan Tumbarania dengan memakai baju adat Goa. Nah, harus kuning di rumah saya. Demikianlah yang dapat kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, inilah mobil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba, mobil tahanan. Nah, ini kami berada di depan atau halaman kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Tribuners. Mobil ini rencananya akan digunakan untuk mengangkut seorang tersangka. Kita masih menunggu para awak media ini sementara menunggu Tribuners. Nah, kita belum mengetahui jenis kasusnya. Setelah diangkut dari kejaksaan ke rutan Bulukumba, baru rencana pihak kejaksaan akan menggelar jumpa pers Tribuners. Ya, di sini ada sejumlah mobil yang kita lihat, kemudian pihak dari pengamanan kejaksaan, juga ada dari kepolisian yang sudah standby, dan
ini sementara distembekan 1 unit mobil, ya mobil tahanan Tribunars. Kita lihat sementara sudah disterilkan juga di sana, pintu masuk sudah dibuka. Ya. Oh, hari ini lah. Makassar. Sana ada akbar yang paling besar. Iya, Tribunars. Ya, koalisi Sinjai Bulukumba. Orang sini. Ini TVRI juga. Jadi sementara pemeriksaan Tribunars ini kita masih menunggu jenis kasusnya apa, karena setelah penyerahan ke lapas Bulukumba baru pihak kejaksaan akan jumpa pers Tribunars. Mobilnya sudah standby kan. Kita menunggu saja. Re, ya, bentar pi, santai saja. Iya. Ika. Nah, anu lemen restoran. Ya, si dan gitu. Oh, itu. Kita sementara menunggu Tribunars. Kita masih menunggu informasi resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba Tribunars tentang kasus korupsi apa. Kita masih menunggu informasi resminya. Yang jelasnya mobil tahanan sudah standby. Ini para awak media yang sudah menunggu informasi.
Ya, sementara Pak Taufik kita menunggu di sini karena masih pemeriksaan di dalam. Nah, setelah itu akan langsung dibawa menuju ke mobil tahanan dan selanjutnya ditahan di lapas kelas 2B Bulukumba. Jadi sesaat lagi kita masih menunggu di sini Tribunars. Jadi para netizen, pemirsa Tribunars dimanapun Anda berada, harus bersabar menunggu siapa tersangkanya dan jenis apa kasusnya. Ya, Tribuners, kita masih stay menunggu 5 tersangka dugaan kasus korupsi yang sementara akan ditahan di lapas Bulukumba Tribunals. Sesaat lagi kita akan menunggu beberapa waktu lagi karena masih dalam tahap pemeriksaan yang kelengkapan administrasi, lalu diserahkan ke lapas Bulukumba Tribunals. Nantikan update-nya sebentar, sesaat lagi. Setelah begitu tahanan dibawa keluar, maka kembali kami on-kan kamera Tribunals. Ya, seorang terduga kasus korupsi Tribunals akan siap untuk dibawa ke lapas Bulukumba Tribunals. Sebentar lari mundur. Tapi saya buka itu kan? Juga ke dalam. Kok masuk? Apa luas-luas? Tak. Kita masih menunggu kasus apa Tribunals belum diungkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba. Bu, balik sini dong, Bu. Oke. Ya, kepala. Satu juga.
Tribuners, kita akan mendengarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tentang kasus apa yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya banggakan rekan-rekan media. Jadi pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran beras dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil penyidikan dan juga dari bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik, yaitu dengan memeriksa saksi-saksi, surat ahli, sehingga telah membuat terang terjadinya tindak pidana korupsi dalam rangka proses penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun anggaran 2023 pada kantor Bulog cabang Bulukumba. Adapun 5 orang tersangka yang ditetapkan oleh penyidik yaitu inisial EZ, umur 49, merupakan pimpinan cabang kantor Bulog cabang Bulukumba. Yang kedua, saudara R, ex asisten manajer supply chain dan pelayanan publik Bulog kantor cabang Bulukumba. Yang ketiga, IDT, direktur CVUF, yang merupakan mitra pengadaan Bulog cabang Bulukumba. Yang keempat, saudara SS, juga merupakan mitra pengadaan beras Bulog cabang Bulukumba. Dan yang kelima adalah saudara S, yang merupakan pengusaha beras asal Kupang. Adapun kasus posisi singkat dalam perkara ini adalah bahwa pada tahun 2023 Perum Bulog melaksanakan penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen. Beras tersebut menggunakan beras cadangan pemerintah yang pengadaannya bersumber dari APBN, yang tujuannya adalah menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Kemudian untuk tujuan tersebut tercapai, maka tata cara penyaluran beras SPHP tersebut telah diatur secara limitatif, di antaranya melalui distributor
maupun pengecer yang memenuhi syarat dan terdaftar di Perum Bulog. Dalam kasus ini khusus di Bulukumba, Perum Bulog cabang Bulukumba menyalurkan beras SPHP dari periode Januari sampai dengan September 2023 ke 4 wilayah kerjanya, yaitu di Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, dan Jeneponto, dengan total kuantum 1.344.490 kg atau sekitar 1,3 juta ton dengan nilai 11.230.283.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, beras SPHP yang disalurkan kepada distributor atau pengecer yang sesuai ketentuan hanya sejumlah 643,23 kg atau seberat sekitar 600 ton. Sedangkan yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah 710.000 kg atau sekitar 700 ton. Jadi terdapat 52,84% beras SPHP disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan atau melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka Z bersama-sama dengan tersangka R, IDT, S, dan tersangka SS. Kemudian ada margin dan selisih dari penyaluran beras SPHP yang tadi disebutkan sejumlah 700 ton tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya adalah 1.930.796.434 rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah telah melakukan penggantian atau kompensasi kepada Perum Bulog yang jumlahnya adalah 1.930.796.434 rupiah. Sehingga para tersangka dalam hal ini telah bersekongkol dalam melakukan penyimpangan berupa pendaftaran calon distributor, pedagang eceran dan mitra perusahaan, penyimpangan penyerahan barang di gudang, dan penyimpangan beras SPHP. Keseluruhan perbuatan para tersangka ini mengakibatkan kerugian negara totalnya sebesar 2.144.244.290 rupiah, yang mana perhitungan tersebut berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang meliputi kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya dibayarkan dan juga adanya keuntungan yang diperoleh dari para tersangka. Kepada para tersangka, kelima orang tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199, junto Undang-Undang tahun 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun maksimal 20 tahun. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara ini, kelima tersangka sudah dilakukan penahanan dan kami lakukan penahanan rutan di Lapas Bulukumba terhitung mulai hari ini tanggal 28 November sampai dengan 17 November 2024 Desember 2024 untuk penahanan 20 hari pertama. Demikian kami sampaikan. Untuk tanya jawab nanti kami serahkan ke Kasmintel untuk memandu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, demikianlah penjelasan rangkaian penyidikan sampai dengan peningkatan status dari saksi jadi tersangka terhadap beberapa orang setelah menemukan dua bukti yang cukup. Untuk selanjutnya, teman-teman apabila ada pertanyaan dimohon agar satu persatu, jangan ada yang berurusan, agar lebih tertib dan lebih kondusif. Apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya.
Mungkin dari menyebutkan nama dan dari media apa? Cek. Baik, terima kasih. Saya sama Sapati dari Tribun Timur. Tadi kami ingin memperjelaskan itu berasnya dibawa kemana atau diapakan. Ini kita dari hasil pemeriksaan saksi maupun juga alat bukti yang ada, maka dapat kita jelaskan bahwa terkait dengan beras-beras yang kemudian tadi sudah disebutkan, bahwa inilah yang terjadi persekongkolan antara para pengusaha beras ini dengan pihak Bulog, yang mana para pengusaha beras inilah yang kemudian menjual beras ini. Nah, yang kita dapatkan itu ada yang bahkan sampai dijual ke Kupang. Jadi beras ini dibawa keluar, nah, untuk dijual di sana dengan harga yang tentunya sudah tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, kalau sumber berasnya dari mana? Dari mana media? Dari Radar Selatan. Saya menyambung kawan dari Tribun Timur, sumber beras yang didapatkan ataukah yang disalurkan ke Kupang dan ke tempat-tempat lainnya dari mana? Apakah termasuk juga dari Bulukumba dan dari keterlibatan pedagang-pedagang tadi? Apakah ada juga yang orang Bulukumba begitu? Serta bagaimana ke depannya? Apakah masih ada kemungkinan penambahan tersangka? Jadi kami tambahkan terkait dengan tadi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa beras ini berasal dari cadangan beras pemerintah yang merupakan berada pada gudang-gudang yang berada di bawah cabang Bulog Bulukumba. Tadi sudah disampaikan ada 4 kabupaten, ada 4 total ada 5 gudang yang berada di bawah cabang Bulog Bulukumba. Nah, inilah yang kemudian digunakan untuk menyalurkan beras di SPKP. Nah, inilah yang digunakan, yang sebagian itu ada yang dijual kepada pihak pengusaha beras ini, yang selanjutnya para pihak pengusaha beras ini menjual di luar dari ketentuan yang ada, serta juga mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua terkait dengan para tersangka, dapat kami sampaikan bahwa ada 3 pengusaha beras yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya itu adalah pengusaha beras Bulukumba, ada juga dari Jeneponto dan 1 dari Kupang. Terima kasih. Saya lagi yang mungkin perkenalkan saya Akbar Wahyudi dari Harian Fajar. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana per masing-masing dari 5 tersangka ini, Pak, sampai ada kerugian negara. Ya, secara ringkas ingin kami sampaikan bahwa ini dilakukan itu adalah awalnya dengan negosiasi. Jadi pihak R dan SZ ini selaku bagian dari Badan Bulog Bulukumba menawarkan beras yang ada di Bulog Bulukumba, yaitu beras SPHP, kepada para pengusaha beras ini. Setelah dinegosiasikan, maka ditetapkanlah harga. Nah, harga mereka begitu 8.600. Sementara harga jual dari beras SPHP itu 8.300. Jadi memang ada keuntungan yang diraih oleh pihak Bulog untuk kepentingan pribadi. Nah, inilah yang kemudian nanti bulan beras setelah dinegosiasikan, maka para pengusaha ini mengambil beras-beras SPHP itu di gudang-gudang yang berada pada Bulog Bulukumba. Terima kasih. Ini ada 1 juta. Ya, dari mana? Baik, terima kasih. Saya Rai dari media jaksulsel.com. Tadi sudah disampaikan bahwa indikasi korupsinya itu karena ada penjualan beras ke daerah lain. Ini saya tanyakan, apakah ada potensi keterkaitannya juga ke persoalan penyaluran beras bantuan BPNT itu yang kemarin sempat riak-riak di Kabupaten Bulukumba.
karena informasi yang saya dapat untuk penyaluran berasnya juga itu kemarin yang apa sih namanya tadi yang BPH itu juga menjadi penyaluran ke bantuan BPNT. Mungkin terima kasih. Jadi mungkin bisa jadi mungkin bisa kami jawab bahwa terkait dengan BP yang soal BPNT itu teman-teman dari penyidik ini fokusnya ke SPHP ini aja. Adapun mengenai BPNT itu kami teman-teman tim penyidik tidak masuk ke situ, fokusnya ke SPHP ini. Adapun mengenai singgungan-singgungannya, kalau memang ada singgungan itu tidak ditemukan oleh tim ini. Lagi Ya, jadi ini setelah kami melakukan proses penyidikan, maka ini setelah hasil juga perhitungan dari inspektorat itu didapatkan ada kurang lebih 200 juta yang merupakan keuntungan yang didapatkan oleh EZ dan R dari penjualan beras SPHP ini. Nah, itu kan tadi yang selisih harga yang mana menjual di atas harga akudan. Adapun sehingga dari total itu, maka berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Inspektorat Bulukumba didapatkan kerugian total itu 2 miliar 114 juta rupiah. 2 miliar 144 juta 829.290 rupiah. Bisa ini Pak, inisialnya para tersangka ini dan sebagai apa mereka supaya lebih jelas. Karena ini hanya disebutkan SF dan R, kita tidak tahu mereka itu siapa. Pimpinan cabangnya siapakah atau apanya? Nanti kita berikan secara pers. Terakhir mungkin Kak, apakah tidak ada kemungkinan ini yang apa lagi? Soal di tahun-tahun sebelumnya, apakah ada kemungkinan di Kepala Bulog ini ditelusuri juga di tahun 2022 misalnya, 2021, apalagi sudah melakukan tindakan ini, potensi melakukan tindakan ini? Ya, tentu kami fokus pada tahun untuk saat ini kami fokus pada 2023, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kami mendapatkan ada dugaan yang mengarah pada tahun-tahun sebelumnya, tentu kita akan juga melakukan penyidikan. Oke, masih ada lagi? Ya, ancaman hukumannya mereka. Jadi tadi Tribunars baru kita mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba yang menyebutkan bahwa Kepala Bulog Kabupaten Bulukumba menjadi tersangka dalam kasus ini. Menetapkan 5 tersangka dan dugaan kasus korupsi Bulog. Mana seperti disampaikan tadi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Tribunars. Saat ini saya berada di Stadion Kaligoa lagi untuk memantau latihan PS Makassar. Saat ini di depan layar kaca para Tribunars saat ini berlangsung latihan dari kiper PS Makassar yang dibawa asuhan Muhammad Sabilillahi. Saat ini Reza Arya yang bertugas untuk latihan bagaimana refleks menangkap bola.
Ya, PSM akan lawan Borneo FC pada pekan ke 12 Liga 1 2024-2025, dan di ujung selatan sana itu para pemain PSM Makassar sedang pemanasan sebelum latihan. Biasanya latihan dimulai pukul 4 atau pukul 16.00 WITA di Stadion Kalegoa, dan bisa dilihat para pemain PSM Makassar ada yang beberapa di lapangan, ada yang menjuggling bola, kemudian ada yang latihan triangle umpan. Dan saat ini memang PSM Makassar untuk melawan Borneo pada Senin 4 Desember 2024 harus kehilangan 4 pemain mudanya, yakni Ananda Rehan, gelandang Ananda Rehan, winger Victor Detan dan Saki Asraf, serta bek Sultan Saki. Keempatnya dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia hingga 5 Desember mendatang untuk persiapan Piala AFF 2024. Dan jika nantinya 4 pemain tersebut lolos seleksi dari 33 pemain menjadi 23 yang dibawa asuhan Sinteyong, maka mereka dipastikan akan absen lama hingga 5 atau 8 Januari 2025, karena mereka akan tampil di Piala Asia, turnamen antar negara di Asia Tenggara itu melawan Vietnam dan beberapa negara Asia lainnya jika memang berhasil menembus hingga final. Dan di lain sisi tentu itu menjadi kebanggaan dan mungkin memberi dampak juga bagi tim, karena 3 merupakan pemain yang bisa dikatakan tampil reguler bagi PSM Makassar sendiri, dan kali ini harus dipanggil ke timnas. Tapi di sisi lain tentu ini menjadi kebanggaan karena hal ini membuktikan bahwa PSM Makassar menjalankan pembinaan sepak bola dengan baik dengan dipanggilnya 4 pemain yang masih berusia 21 tahun ke bawah untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Ya. Dan untuk diketahui sendiri juga bahwa PSM Makassar melawan Borneo ini akan menjadi pertarungan derby Batangan dan pertarungan motivasi, karena kedua tim meraih hasil kurang bagus di laga sebelumnya, di mana PSM Makassar ditahan imbang juru kunci klasemen Semen Padang, sehingga membuat mereka hanya berada di posisi 5 klasemen, gagal memangkas poin dengan tim yang berada di papan atas seperti Persebaya, Borneo, Bali, dan Persib Bandung. Sedangkan Borneo FC sendiri ditaklukkan oleh juara bertahan Liga 1 Persib Bandung pada pekan terakhir, sehingga membuat PSM Makassar sehingga membuat Borneo tetap harus kehilangan puncak klasemen, turun di peringkat 3 dengan 18 poin. Mohon maaf 21 poin.
Ya, saat ini Squad PC mulai latihan. Kali ini memang latihan tetap fokus pada penguatan otot terlebih dahulu. Setelah itu mengasah main para pemain. Karena bapaknya itu ketua yayasan, jadi dia tinggal di situ. I see. Halo Tribunar, selamat sore. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini Tribunar saya berada di sekitar rumah Ahmad Syarifuddin yang merupakan calon wakil wali kota Palopo nomor urut 4. Dan Tribunars, perlu Tribunars ketahui bahwa pada Pilwali Palopo Ahmad Syarifuddin berpasangan dengan Trisal Tahir, dan Tribunars, usai pilkada kemarin, berdasarkan hitung cepat atau quick count, paslon nomor urut 4 dinyatakan unggul dibanding paslon lainnya. Dan Tribunars, hari ini atau sore ini paslon nomor urut 4 bakal konvoy karena mengklaim telah menang atau telah unggul berdasarkan quick count. Dan seperti inilah suasana di sekitar rumah Ahmad Syarifuddin pada sore hari ini. Semua anggota dewan ada berhubungan masing-masing. Iya, sekarang tahu ini hari. Mana bendera kampung? Oh, iya, Ayah, jangan saya. Tahu kacamata ini? Jangan kerja.
Anu dia bikin klarifikasi mamanya. Masalahnya nak jijik kan orang. Aku mamanya Skype Pak. Ada pakai minta logo. Itu sebenarnya itu video itu bisa membuat satu kata Palopo. Oh rame, langsung rame. Udah panas karena masalah pas di sana. Live lagi. Hah? Pas live. Pas live, nah ada orang record ih. Pas live. Baik, orang pun. Kalau baru. Halo Tribuner, selamat sore. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo. Dan saat ini Tribuner saya berada di depan Asrama Putri Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Palopo. Dan perlu Tribuner ketahui bahwa pesantren ini berada di samping rumah milik Ahmad Syarifuddin yang merupakan calon wakil wali kota Palopo nomor urut 4 yang sebelumnya berdasarkan quick count unggul dibanding paslon yang lain. Dan tadi masyarakat atau simpatisan paslon ini telah berkonvoi mengelilingi dan melewati sejumlah jalan yang ada di kota Palopo, dan saat ini telah kembali ke titik awal, yakni rumah Ahmad Syarifuddin. Konvoi simpatisan paslon nomor urut 4 karena berdasarkan quick count unggul dibanding paslon lain. Putri.
Tribuners, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya Sauki, kontributor Tribun Timur untuk Kabupaten Luwu. Sulawesi Selatan melaporkan langsung dari depan kediaman calon Bupati Kabupaten Luwu, yakni Pak Taudin. Dari pantauan kami terlihat rumah dari Pak Taudin itu masih ramai dikunjungi warga atau simpatisan, karena setelah kemarin berdasarkan hasil realcon internal tim dari pasangan calon Pak Taudin dan Devi Bijak menunjukkan hasil yang cukup baik, dan selisih suara antara paslon 1 dan 3 itu terlampau jauh, bahkan hampir 30.000 suara lebih selisih antara suara Pak Devi dengan dua rivalnya yang lain. Sejak malam, sebenarnya dari sejak kemarin, sejak pencoblosan, hari pencoblosan itu kediaman Pak Atta sudah mulai ramai dikunjungi simpatisan, dan sampai hari ini semua pendukung masih merayakan kemenangan sementara ini sambil menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Luwu yang mulai berlangsung hari ini di tingkat kecamatan. Diberikan waktu selama 3 hari dan akan selesai kemudian dilakukan rekap di tingkat kabupaten. Terlihat di sampai rumah Pak Taudin juga dipasangi tenda tempat simpatisan berkumpul. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Saya Sauki, kontributor Tribun Timur untuk Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melaporkan langsung dari kediaman calon Bupati Luwu, yakni Pak Taudin. Dan saat ini kondisinya cukup ramai, dihadiri oleh simpatisan, keluarga, dan keluarga yang ada di sekitar. Karena berdasarkan hasil realcon internal dari tim Pak Taudin dan Devi Bijak menunjukkan bahwa selisih suara antara Pak Devi dengan dua paslon lainnya cukup besar, dan saat ini dia bisa memenangkan cukup peluang Pak Devi untuk menang di pemilihan bupati dan wakil bupati ini cukup besar, karena selisih suara hampir 30.000. Kondisi rumah dari Pak Taudin dipadati kendaraan sampai hari ini. Kemarin Pak Taudin sudah melakukan konferensi pers dan menyampaikan pidato kemenangannya, karena melihat hasil survei internal realcon yang mereka lakukan dari 691 TPS itu menunjukkan signifikan yang cukup tinggi antara suara Pak Taudin Devi Bijak dengan dua paslon lainnya. Selisih suara mereka bahkan mencapai 30.000 lebih, dan oleh karenanya mereka melakukan pidato kemenangan. Namun dalam pidato kemenangan itu Pak Taudin bersama ketua tim yakni Amr Saher meminta agar pendukung dan simpatisannya tetap menjaga kondisivitas dan menunggu hasil
rekapitulasi dari KPU. Ya, Tribuners, inilah kediaman Bupati Bulukumba terpilih yang juga petahana. Ini sudah cukup banjir tamu Tribuners, dari kolega, dari sahabat, dari keluarga, dan banyak lagi yang ikut turut memberikan ucapan selamat. Ini kebunnya di kediamannya di Mananti, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sedang melayani para koleganya. Ya. Sementara melayani Tribuners kerabat. Ini adalah kebun Andi Mukhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba di Mananti. Dalam di bawah. Sana, lebih di sini. Bersama istrinya, Bupati Andi Mukhtar Ali Yusuf bersama istrinya dan keluarganya sedang mengabadikan foto Tribuners dengan latar gunung pegunungan Sinjai, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Tengah. Kemudian ini berada di lokasinya di Kecamatan Telu Limpoe, Mananti. Ya, sebuah perkebunan yang musangking Tribuners. Bagaimana tuh hanya dipakai semua? Foto baru yang kita lelo matonang yo tadi kota Jepang. Dari mana tuh 10 orang tadi aja apa? Itu bapaknya kalura 10 5 lurna. Jadi itu jadi matius tapi bilang jadi pau. Ini ke halaman depan dari villanya Tribuners. Mana? Kurang ya. Kurang mereka dulu mah. Ini mobil tamu-tamu Tribuners dan sejak tadi malam cukup ramai di tempat ini, baik keluarga maupun dari kerabat dan kolega Tribuners yang terus berdatangan memberikan ucapan selamat kepada petahana Bupati Bulukumba terpilih. Halo Bu. Ya, kebunnya ini ada sekitar 100 hektar Tribuners. Kita akan ke ini, ada waduk yang dibuat ini tempat penampungan air Tribuners.
penampungan air. Jadi kalau misalnya tiba musim kemarau, sisa menyiram kebun-kebun Bupati Bulukumba sampai di ujung sana sejauh mata memandang. Tribunars ini ada cukup banyak sekali di sini jenis tanaman, ada alpukat, kemudian ada durian musangking, nah terus ada mangga, ada kelengkeng. Tribunars, kelengkengnya cukup banyak. Nah, ini lokasinya di rumah kediaman Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, tepatnya di Kelurahan Mananti, Kecamatan Telulimpue, Kabupaten Sinjai. Ya, jaraknya dari ibu kota Bulukumba ada sekitar kurang lebih dari 40 km. Tribunars. Ya, dan ini sudah masuk wilayah Kabupaten Sinjai. Bupati Bulukumba sengaja berkebun. Di Bulukumba juga ia punya kebun di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba. Kemudian di Sinjai juga punya kebun. Ya, selain sebagai Bupati Bulukumba, ia juga hobi ya berkebun. Tribunars. Nah, ini banyak bibit-bibitnya. Nah, di sini bisa, ini banyak kendaraan-kendaraan tamu-tamu. Tribunars, sebagai agrowisata nantinya. Agak susah jaringannya, jadi mohon maaf jika tiba-tiba putus atau sedang lalot ya. Nah, ini sebagai wisata, ini sementara mengabadikan foto-foto para koleganya. Satu persatu bergantian. Tribunars. Boleh begini. Ya, masuk Miki.
saling bergantian Tribuners, para masyarakat Bulukumba sedang berfoto. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari kediaman Bapak Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf, yang dimana kemarin telah unggul memenangkan Pilkada Bulukumba tahun 2024. Dan siang hari ini kami sedang bersama beliau di kediamannya di Kelurahan Menanti, Kecamatan Telu Limpuai, Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Pak ada yang mau disampaikan setelah memenangkan pertarungan Pilkada 2024 Kabupaten Bulukumba. Terima kasih ya, saudaraku semua di Kabupaten Bulukumba. Salam sehat sejahtera untuk kita tentu semua. Itu yang menjadi. Lanjut.